Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly Widya Agustin, NIM 202011110022. Sebelumnya, saya akan mengilustrasikan sedikit mengenai stratifikasi sosial. Manusia di muka bumi ini menghadapi salah satu permasalahan yang sama, yaitu sumber daya. Yang mana kita sebagai makhluk sosial itu perlu yang namanya sumber daya untuk bertahan hidup. Namun, tidak semua orang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Karena apa yang kita butuhkan di muka bumi ini tidak terbatas, sedangkan apa yang tersedia di muka bumi ini sangatlah terbatas. Oleh karena itu, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan kebutuhannya. Maka dari itu, muncullah stratifikasi sosial. Dalam sosiologi, stratifikasi sosial berasal dari dua kata, yaitu stratifikasi dan sosial. Stratifikasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu stratus yang berarti strata atau tingkatan. Kemudian, sosial juga berasal dari bahasa Latin, yaitu socius atau sosial atau tempat lingkungan hidup manusia. Jadi, stratifikasi sosial adalah suatu tingkatan atau strata dari sekelompok orang atau individu dari sebuah masyarakat yang memiliki tingkatan-tingkatan. Dari stratifikasi sosial ini menjadikannya kelas sosial, dan kelas sosial sendiri bisa muncul karena beberapa faktor. Yang pertama, kriteria kelahiran yang meliputi ras, kebangsawanan, dan jenis kelamin. Yang kedua, kualitas atau mutu pribadi. Yang ketiga, prestasi yang meliputi kesuksesan usaha, pangkat, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, kepemilikan atau harta kekayaan. Baik, langsung saja pada inti tugas yang telah diberikan oleh Pak Insani. Di sini saya tinggal di sebuah perumahan yang dekat dengan pabrik. Maka dari itu, mayoritas warganya kerja di pabrik. Namun tidak sedikit juga dari mereka yang bekerja menjadi seorang pedagang, guru, sopir, dan lain sebagainya. Di sini saya akan membuat sebuah gambaran stratifikasi sosial yang ada di lingkungan sekitar. Stratifikasi sosial ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan atas, yang kedua golongan menengah, dan yang ketiga golongan bawah. Saya bahas satu persatu dari golongan atas. Golongan atas dalam masyarakat modern adalah kelas sosial yang terdiri dari orang-orang dengan status sosial tertinggi. Biasanya adalah anggota masyarakat terkaya dan memiliki kekuatan politik. Di lingkungan saya yang termasuk golongan atas ini adalah TNI, polisi, dokter, dan pengacara. Selanjutnya golongan menengah. Golongan menengah adalah sebuah kelas rakyat di tengah hierarki sosial. Dalam istilah sosioekonomi Weberian, golongan menengah adalah kelompok besar rakyat dalam masyarakat kontemporer yang secara sosioekonomi jatuh di antara kelas atas dan kelas bawah. Di sini yang termasuk golongan menengah adalah guru, dosen, dan PNS. Yang terakhir golongan bawah. Dilihat dari pendapatan, golongan ini memiliki angka penghasilan di bawah rata-rata. Itulah mengapa masyarakat golongan bawah biasanya hidup di bawah garis kemiskinan. Di lingkungan saya, yang termasuk masyarakat golongan bawah ini sangat bervariasi. Antara lain pedagang, karyawan, penjahit, buruh, seperti pembantu rumah tangga, kuli bangunan, dan pengasuh anak. Kemudian ada juga sopir. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai stratifikasi sosial. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.